Baik, selamat malam Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah teori sosiologi klasik, review buku yang ke-9 tentang alasan sosiologi, George Simmel dan Beyond. Saya atas nama Rolando Fongtal, NIM 2003 030106. Bab 1, bangkit, jatuh, dan kembali dari sebuah konsep. Bangkitnya, Ten Broek berpendapat bahwa masyarakat konsep kunci dari kondisi modern adalah penemuan sosiologi. Bruno Latour setuju tanpa sosiologi tidak ada masyarakat. Dalam beberapa pendapat, sosiolog agak sombong. Abad ke-20 secara mencolok merupakan abad sosiologi itu. Masuk mata mereka, periode yang sangat menuntut masyarakat untuk digambarkan sebagai keutuhan. Deskripsi tersebut disampaikan dengan berorientasi pada sosiologi, analisis struktural dan fungsional, dan terhadap masyarakat. Jadi jika sosiologi pernah memiliki konsep sentral, itu adalah masyarakat disiplin, itu harus dan memang ilmu terutama tentang masyarakat sosiologi seperti yang diakui siapapun adalah ilmu tentang masyarakat. Masih di bab 1 yang berikut, disosiasi ini, dan dengan demikian sosiologi dihasilkan dari kemunculan kapitalisme industri. Itu membebaskan kekuatan baru dan menciptakan keseluruhan baru. Itu diidentifikasikan selama abad ke-19 sebagai masyarakat kehidupan proses tidak diatur melalui norma tradisional. Saint-Simon, Comte, dan pada dasarnya Émile Durkheim dinobatkan sebagai penutup formasi baru ini. Itu penemuan khususnya masyarakat ekonomi yang berbeda dari politik negara yang juga dikaitkan dengan Ricardo dan Hegel. Jadi pada kenyataan, dua pasang gaya dibebaskan dengan pelarutan ikatan tradisional. Dari dekorasi muncul dua formasi yang memiliki tidak dikenal sampai saat itu, masyarakat modern dan juga negara modern. Sosiologi mengakomodasikan kedua aspek tersebut. Masih di bab 1 yang berikut tentang ketidakpuasan. Untuk semua rayuan dan penaklukan, masyarakat telah dan tetap diperebutkan ide. Apa yang tampaknya sulit adalah membawa keseluruhan dan bagian-bagiannya. Persyaratannya satu sama lain. Bagi George Simmel, masalah praktis nyata dari masyarakat terletak di dalam hubungan kekuatan dengan kehidupan individu itu sendiri. Dualitas tidak dapat dihilangkan. Antagonisme antara keseluruhan dan sebagian ini, yang pertama menuntut fungsi parsial. Satu sisi elemennya yang terakhir ingin menjadi keseluruhan dalam dirinya sendiri. Tidak dapat diselesaikan bahkan pada prinsipnya. Durkheim menemukan dualitas yang sama dan berakhir di kebuntuan yang sama. Ketegangan yang belum terselesaikan antara keseharusan perpecahan sosial, Kipling, dan tuntutan otonomi pribadi, keseluruhan yang dominan menimbulkan ketidakpuasan pada elemen-elemen yang diinginkan menjadi utuh sendiri. Salah satunya adalah Ten Broek sangat tidak senang tentang era sosiologis dan konsep intinya. Yang berikut tentang bab 2 tentang konsep dasar masyarakat dan komunitas. Yang pertama tentang pencarian gagal untuk ilmu yang bernilai netral. Gagasan Weber tentang ilmu sosial yang netral, nilai adalah upaya yang terkenal bertentangan dengan prasangka umum dan melakukan tanpa norma dan nilai. Prasangka yang dimaksud adalah bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar fakta dibutuhkan untuk makna dan perasaan dan untuk bertahan hidup. Weber memberitahu kita apa sesuatu ini adalah banyak dewa tua kecewa dan karenanya mengambil untuk kekuatan impersonal. Naik dari kuburan, mereka berusaha untuk mendapatkan kendali atas hidup kita dan melanjutkan hidup mereka perjuangan abadi satu sama lain. Apa yang sulit terutama bagi yang modern manusia dan yang paling sulit bagi generasi muda adalah untuk mengukur setiap keberadaan hari. Pengejaran di mana-mana setelah pengalaman. R.B. Leibniz berasal kelemahan ini. Untuk kelemahannya adalah tidak mampu menghadapi keseriusan yang keras. Bab 2 yang berikut tentang konsep dasar Weber. Jika ilmu ditentukan oleh konteks konseptual yang melibatkan nilai, maka Weber seharusnya memiliki sistem nilai sendiri. Dia seharusnya punya ini karena makhluk tanpa nilai juga tidak akan memiliki fakta. Weber memandang rendah generasi muda. Siapa dirinya dia anggap tidak dapat menerima kenyataan tanpa memeluk dewa.
tapi dia melakukannya tidak sendiri mencerna realitas tanpa landasan konseptual yang sesuai dengan objek penelitiannya dipilih, dianalisis, dan diatur untuk eksposisi tujuan. Unsur-unsur evaluasi melibatkan yayasan ini. Bab 2, masih di bab 2 yang berikut, budaya adalah konsep penting bagi Weber dan realitas empiris adalah baginya budaya karena dan sejauh kita menghubungkan dengan nilai-nilai di bawah budaya, Weber mengasosiasikan dirinya dengan sedikit ide evaluatif yang lebih spesifik. Bangsa Baumgarten, karena berpikir bangsa, dia mendekati penelitiannya benda dari sudut pandang bangsa ini, membawa lebih jauh pengertian perjuangan Kant. Kepentingan negara-negara adalah normatif, frame untuk kehidupan pribadi dan publik Weber. Realistis dan kerangka nilai yang bertanggung jawab bukanlah menumbuhkan kebahagiaan atau keadilan, tapi kepentingan bangsa sendiri untuk bertahan dalam perjuangan Darwinis Vival. Kesimpulan Weber diambil dari analisisnya, tidak dapat dipahami kecuali dalam bingkainya pemilik politik yang merupakan bangsa paling penting nilai atau lebih baik lagi artikel imam yang menentukan. Yang berikut bab 3. Bab 3, peran sosiologi dalam masyarakat. Yang pertama, tentang ilmu sosial penurut. Ilmuwan sosial tentu saja tersentuh dengan apa yang terjadi di AS pada tahun September 2001. Salah satu contoh reaksi mereka adalah penerimaan surat terbuka. Apa yang kami perjuangkan atau surat dari Amerika ditandatangani oleh antara lain Amitai Etzioni, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Putnam, Theda Skocpol, dan Michael Walzer. Milik mereka adalah reaksi instan, mungkin representatif, mungkin tidak untuk yang lain, reaksi instan oleh ilmuwan sosial. Lihat esai dan pernyataan di Dewan Penelitian Ilmu Sosial 2001 dan Sosiologi American Association 2001, lebih dari kemungkinan keterwakilannya sebagai reaksi umum surat itu diperiksa di sini sebagai contoh cara masuk yang mungkin merupakan perwakilan ilmu sosial akademis yang terkenal secara global bereaksi dalam keadaan darurat. Sebagai reaksi instan itu menunjukkan aspek-aspek praktik. Untuk itu ilmu-ilmu sosial telah mempersiapkan diri. Masih di bab 3 yang berikut tentang dari komunal ke sosiologi sosial. Sosiologi bagi Luhmann merupakan disiplin yang berwajah Janus. Ini adalah ilmu dan juga subsistem masyarakat. Itu dapat memutuskan dirinya sendiri dari kedua aspek. Bisa digoyangkan baik ilmiahnya, Wissenschaftlichkeit maupun sosialitasnya, Gesellschaftslichkeit dalam peran sebelum bingkai referensi eksternal. From der Veranz itu mempelajari masyarakat dalam bingkai ini. Society adalah realitas empiris yang dapat diamati dalam peran terakhir. Kerangka internal referensi Selbstreferenz itu mengakui menjadi sistem dalam masyarakat itu sendiri dan beroperasi dengan perbedaan atau konsepnya sendiri. Itu memiliki konsep sendiri bingkai. Melalui itu disiplin tidak hanya mengamati realistis empiris, tetapi juga dan yang lebih penting berkomunikasi dengan bagian luarnya. Luhmann tidak meragukan bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.